نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa hadir di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala laksana menuntut ilmu. Tidak lupa pula jamaah sekalian, kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga sahabat beliau. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan itu yang menghilangkan, melenyapkan kenikmatan, ya. Dan di sini penulis Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, menjelaskan, ya, bahwasanya famadalat anil abdi ni'matun illa bidzambin, ya, maka tidaklah sebuah kenikmatan itu bisa hilang dari seseorang melainkan karena perbuatan dosa. Wala halat bihi ni'matun illa bidzambin, dan tidak ada musibah, ya, yang menimpa seseorang itu kecuali karena penyebab dosa yang dia lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ma nazala balaun illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin, ya. Musibah itu turun karena dosa, ya, dan tidak ada jalan untuk mengangkat musibah tersebut, menghilangkan musibah tersebut kecuali dengan bertaubat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, ya. Musibah, ya, apapun bentuknya, apapun macamnya, ya, yang yang menimpa kita, ya, itu semuanya karena dosa-dosa. Itu semua karena akibat dari, ya, melanggar pantangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, lagi pemurah dan maha penyayang. Allah banyak memaafkan, ya, banyak memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya, ya. Kemudian jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah membahas tentang al-ma'asi tu'iku fil wahsya, ya, yang mana maksiat itu menjadikan seseorang itu was-was, ya, sepi hidupnya, ya, merasa terasingkan, ya. Fayajidul muznibu nafsahu mustauhishan, ya, maka kita dapati pelaku dosa ini pasti merasa dirinya ini kesepian, hampa, ya. Nah, dan tidak ada yang bisa mengisi hatinya, tidak ada yang bisa mengobati kehampaannya, ya, kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian kita sudah membahas juga tentang al-ma'asi tusaghirun nufus. Yang maksiat ini yang menjadikan jiwa seseorang ini menjadi kecil, menjadi rendah diri, ya. Annaha tusaghirun nafsa wa taqma'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta takuna asghara min kulli syai'in wa ahqarahu. Ya, yang dimana dampak maksiat ini, dampak jeleknya bikin jiwa ini jadi ciut, jadi tertekan, ya, dia kotori ini jiwa, ya, sampai-sampai menjadikan orang ini merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, ya, hatta takunu asghar, sampai-sampai kecil, ya, min kulli syai'in, ya, melebihi segala sesuatu, wah qaruhu, ya,
kama anna ta'ata tunmiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, ya. Maka sebaliknya, ya, mau lapang dadanya, ya, tidak merendahkan dirinya, percaya diri, maka obati dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntung itu orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya. Dan sesungguhnya orang itu merugi tatkala dia mengotori jiwanya. Ya, beruntung karena berbuat ketaatan, dia sucikan jiwanya. Ya, rugi karena dia kotori jiwanya dengan mengikuti hawa nafsu dan berbuat dosa. Nah, kemudian sudah kita jelaskan jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala memisalkan kita ini seperti, ya, domba, ya, yang dimana, ya, tatkala domba itu semakin dekat dia sama pemiliknya, semakin dekat dia sama pakampinya, ya, maka semakin terjaga, tidak gampang dicuri, ya, tidak gampang diambil, ya, tidak gampang dimakan dengan hewan buas. Nah, maka begitu juga para hamba, semakin dekat dia dengan pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dia dekatkan terus dirinya, menempel terus sama pemiliknya, ya, pemilik alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala, maka semakin terjaga dia dari, ya, kawanan serigala yang siap menyerbu dia, ya. Dan musuh besarnya kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah syaitan, ya. Maka semakin jauh ini kaum muslimin dari lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin gampang setan ini sesatkan dia, ya. Semakin gampang setan ini terekam dia. Nah, maka pada hari ini jamaah sekalian, ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, qala muallif rahimahullahu taala faslun al-ma'asi tusqitul karamah. Bab, ya, tentang maksiat itu, ya, menjatuhkan kemuliaan. Wa min uqubatiha suqutul jahi wal manzilati wal karamati 'inda Allah wa 'inda khalqihi. Maka di antara hukuman, ya, bagi pelaku dosa ini apa? Jatuh wibawanya, jatuh kedudukannya, kemudian dianggap enteng, tidak dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas, ya, yang dimana tatkala Allah Subhanahu wa taala muliakan, siapa yang bisa hinakan? Begitu juga sebaliknya, ya. Maka dosa ini menghinakan seseorang, ya, hina di mata, ya, di hadapan zat yang paling agung, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia, ya. Wa aqrabahum minhu manzilatan atwa'uhum lah, dan yang paling dekat kedudukan dengannya adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dekat sama Allah, ya, maka perbanyak ketaatan. Nah, pupuk terus itu ketaatan, nah, agar Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita, ya. Fa iza asahu wa khalafa amrahu saqata min ainihi. Tapi kalau maksiat, buat dosa, durhaka sama Allah Subhanahu wa taala, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diterabas semua, ya sudah, ya, akan jatuh, ya, penjagaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, fa'asqatahu min qulubi ibadihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena sudah Allah tidak pandang lagi, ya, Allah sudah jatuh pandangannya Allah Subhanahu wa taala dari dia, ya sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan juga makhluk-makhluknya hinakan dia. Nah, wa idza lam yabqa lahu jahun 'indal khalqi wa hana 'alaihim amaluhu ala hasbi dzalik, ya, tidak ada lagi wibawanya, habis mi, ya, tidak dianggap mulia lagi di mata para makhluk, ya, sudah jadi hina di mata para makhluk, ya, mereka pun akan, ya, memperlakukan sesuai dengan kehinaan tersebut. Fa'asha bainahum aswa 'aish khamilaz dzikr saqital qadar zariyal hal.
la hurmata lahu wala faraha lahu wala surur. Ya, sehingga apa? Dia hidup di antara manusia dengan seburuk-buruk keadaan, ya. Tidak dikenal baik lagi namanya. Dilupakan, ya. Jatuh nilainya di hadapan manusia, ya. Buruk keadaannya, ya. Tidak dihormati lagi. Wala farahalahu wala surur, tidak bisa bahagia, ya. Dan tidak akan gembira lagi. Fa inna khumuladz dzikr wa suqutal qadr wal jahi jalibun kulli ghammin wa hammin wa huzn. Karena sesungguhnya hilangnya nama baik, ya, kemudian jatuhnya harga diri, jatuhnya wibawa, ini bisa mendatangkan banyak sekali mudarat, ya, kecemasan, kesedihan, wala surura ma'ahu wala farah, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Wa aina hadzal alam min ladzatil ma'siyati laula syukrus syukwa. Ya. Maka bagaimana mungkin bisa dibandingkan rasa sakit yang seperti ini? Jatuh harga diri, hilang wibawa, ya, hina di hadapan manusia. Ya. Bagaimana mungkin, ya, bisa dibandingkan rasa sakit yang dirasakan dampak dari dosa yang dilakukan, mau dia bandingkan dengan kelezatan kemaksiatan, ya. Apalagi kalau bukan mabuk syahwat saja. Mau saja naturuti hawa nafsunya. Ya. Kalau memang dia pakai akalnya, dia memang berpikir, tidak mungkin dia tukar. Ya. Enaknya kehidupan dunia, ya, taat sama Allah Subhanahu wa taala, turuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dapat dunia, dapat juga akhirat. Kenapa mau ditukar dengan kenikmatan hawa nafsu? Wa min a'dhami ni'amillahi 'alal 'abd ay yarfa'alahu bainal 'alamin zikrahu wa yu'liya qadrahu. Ya, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala tinggikan, sebut namanya di antara seluruh alam, ya. Para penuntut ilmu, ya, yang mempelajari agamanya, ya, ingin mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, ya, dia dapat ilmu mengajarkan lagi, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan Allah Subhanahu wa taala sebut namanya di, ya, kalangan malaikat. Nah, wa yu'liya qadruhu, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Wa lihadza khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dzalika bima laysa li ghairihim. Ya, oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala khususkan para nabi, khususkan para rasul dalam hal ini, ya, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang lain. Allah mengatakan wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ya, dan ingatlah hamba-hamba kami ini, siapa? Ibrahim, Ishak, Yakub, ya, yang punya amalan-amalan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi, ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar, sesungguhnya kami sudah sucikan mereka dengan menganugerahkan, ya, kepada mereka, ya, akhlak yang baik, ya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada akhirat. Ay khasasnahum bi khasisatin, yaitu, ya, Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka dengan keistimewaan. Wa huwa dzikrul jamilul ladzi yadhkaruna bihi fi hadhihi dar, yaitu, ya, sebutan nama yang indah yang dengannya mereka selalu disebut di dunia ini. Wa huwa lisanus sidqil ladzi sa'alahu Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam. Ya, dan hal ini, ya, merupakan, ya, balasan, ya, pujian yang pernah diminta oleh Nabi kita Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam ketika beliau berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, dan jadikanlah aku ini, ya, buah tutur yang baik, ya, untuk orang-orang yang akan datang, ya.
Wa qala subhanahu wa ta'ala anhu wa an nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim juga, ya, dan tentang nabi-nabi yang lain, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, ya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Kami jadikan mereka ini, ya, buah tutur yang baik, ya, dan juga tinggi, ya. Nah, wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, ya, dan kami, nah, jadikan namamu ini disebut, nah, disebut dengan baik, ya, ditinggikan namamu, ya. Fa'atba'ur rusul lahum nasibun min dzalika bihasabi mirathihim min ta'atihim wa mutaba'atihim. Maka para pengikut Rasul, ya, juga dapat bagian dari hal ini, ya, sesuai dengan warisan yang mereka ambil dari ketaatan, yang mereka ambil dari keteladanan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man khalafahum fa innahu ba'idun an dzalik bihasabi mukhalafatihim wa maksiatihim. Yang menyelisihi Rasul, ya, maka akan jatuh juga, ya, jauh dari hal ini sesuai dengan, nah, kadar mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan, ya, orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini diangkat derajatnya, ya. Dijadikan nama-nama mereka ini harum setelah meninggalnya mereka. Ya, Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah meninggal dunia, tapi namanya masih harum sampai sekarang, ditinggikan oleh kaum muslimin. Maka ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan mereka. Ya. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena pengabdian para rasul dan juga para nabi, yang tidak ada yang sebanding dengan pengabdian mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang tinggi, ya. Begitu pula dengan umat-umat Rasulullah, kalau mau juga seperti itu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditinggikan namanya, dimuliakan dia, ya. Maka, nah, sesuaikan, ya, amalan kita dengan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau mau menyelisihi Rasul, ya, mau mendurhakai Rasul, ya, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Nah, maka hilang kemuliaan darinya karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, faslun al-ma'siyatu mujlabatul liddam, ya. Maksiat ini, ya, membuat seseorang ini mendapatkan celaan. Wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma al-madhi wasyaraf. Ya, di antara hukuman bagi pelaku maksiat bahwasanya maksiat ini, ya, menjadikan seseorang ini tidak dipuji, ya, dicabut pujian kemuliaan dari pelaku maksiat tersebut. Wa taksuhu asma'ad dammi was-saghari, ya, ya, alhasil, ya, maksiat ini menjadikan dia ini, nah, dicela, dihina. Nah, fataslubu husmal mu'min wal barri wal muhsini wal muttaqi. Nah, maka maksiat ini, ya, mencabut nama, ya, seorang mukmin, ya, orang berbakti, orang yang berbuat baik, orang yang bertakwa, ya, orang yang taat, ya, al-munib, orang yang, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, ya, wal wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala, wal wari', orang yang wara', was-salih, orang yang saleh, wal abid, orang ahli ibadah, wal khaif, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian wal awwab, wat tayyib, wal mardi, wa nahwiha, ya.
nama-nama yang baik, ya. Maka orang yang melakukan maksiat, ya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicabut nama-nama baik ini dari dirinya. Iya. Orang yang bermaksiat ini, ya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa dikatakan, ya, orang yang berbakti, ya, sedangkan dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dikatakan orang yang bertakwa, ya? Sedangkan orang yang bertakwa ini orang yang patuh, nah dia tidak patuh, ya. Orang yang taat tidak taat, ya. Orang yang kembali bertobat tidak dia larut dengan dosanya, ya. Waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, ya. Allah itu sayang, suka sama orang-orang yang taat, yang beriman, yang sempurna keimanannya, ya. Tapi tidak dia larut dengan, ya, hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya. Wal waro, orang yang waro tidak bisa. Orang yang waro ini meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuk akhiratnya, sedangkan dia tenggelam di dunia. Nah, bagaimana bisa dikatakan waro? Wassaleh, orang yang soleh, tidak memami, ahli ibadat tidak mentong juga. Nah, ya. Wal khaif, tidak dikatakan juga orang yang takut kepada Allah. Kalau memang dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bermaksiat. Wal awwab, ya, orang yang sering bertobat. Nah, wat tayyib, orang yang baik. Wal mardi, orang yang diridai, tidak mungkin, ya. Jadi kemaksiatan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla mencabut semua nama-nama yang baik ini. Nah, gelar-gelar yang baik ini tidak disandang lagi oleh dirinya karena melakukan kemaksiatan. Wa taksuhu ismal fajir. Maka sebaliknya, ya, pasti akan dipanggil, dilakobi dengan, nah, al-fajir, ya, pelaku dosa, penjahat, wal asi, ya, pelaku maksiat, wal mukhalif, orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, wal mufsid, perusak, wal khabis, ya, orang yang buruk, orang yang kotor, wal maskhut, ya, orang yang dimurkai, wazani, wasarik, ya, wal qatil, wal kadzab, wal khain, ya, wal luti, wal qati'ir rahim, wal ghadir wa amsalihha, ya. Maka dia akan mendapatkan gelar-gelar nama yang jelek, ya, pezina, pembunuh, ya, pelaku dosa, ya, orang jelek, ya, orang jelek akhlaknya, pembohong. Maka ini adalah lakop-lakop, ya, panggilan-panggilan yang jelek, gelar yang jelek, ya. Tidak mau dibilangi orang yang buruk, tidak mau dibilangi orang yang, ya, jelek pekerjaannya, ya, jelek akhlaknya, tapi yang dilakukan adalah dosa-dosa, ya. Maka, nah, ini tidak benar. Kalau mau dilakobi, ya, dipanggil dengan, ya, nama-nama yang baik, maka bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahadhil asmaul fusuq, maka nama-nama yang kita sebutkan tadi, ya, al-fajir, wal as, wal mukhalif, dan seterusnya, ini adalah, nah, ya, nama-nama kefasikan, ya. Wa bi'salismul fusuq ba'dal iman, dan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, ya, setelah beriman. Alladzi yujibu ghadabad dayan, yaitu nama yang mendatangkan kemurkaan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulan niran, yang menyebabkan masuk ke neraka. Wal aisyal khizyil wal hawan, ya, dan, ya, serta menjalani kehidupan, ya, penuh dengan kehinaan dan, ya, kenistaan. Nah, wa tilkal asma'u tujibu ridha ar-rahman, ya, maka sebaliknya nama-nama yang terpuji yang pertama tadi, ya, ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulal jinan, ya, yang memasukkan ke dalam surga, ya, wa tujibu syarafal musamma biha ala sa'ir naw'il insan, ya, menjadikan, nah, ya, seseorang ini mulia, ya, dengan nama tersebut, ya, di hadapan, ya, manusia. Falau lam yakun fi uqubatil ma'siyati illa istihqaqu tilka asma wa mujibatiha lakana fil aqli nahin anha. Maka, ya, seandainya tidak ada hukuman, ya, bagi pelaku maksiat kecuali, ya, disandangkannya nama, ya, nama-nama yang jelek untuk dia, ya, kemudian
dampak dari nama tersebut, ya, maka akal sehat saja sudah cukup, ya, untuk mencegah dirinya dari berbuat maksiat, ya. Seandainya tidak ada hukuman lain, hukumannya saja ya dapat cap orang seperti ini, kemudian dampak dari nama tersebut, pasti orang tidak mau bikin dosa. Nah, walau lam yakun fi thawabit ta'ah illa al-fawz bitilkal asma wa mujibatiha lakana fil akli amirun biha. Dan sebaliknya, ya, seandainya ketaatan ini, ya, nah, balasannya itu tidak ada kecuali keberuntungan dari meraih nama-nama yang baik tadi, nama-nama yang terpuji tadi, ya, serta dampak dari nama tersebut, pasti orang ini akan berlomba-lomba untuk taat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjanjikan hal seperti ini, remeh sekali ini. Ya, baik namanya di dunia, ya, ini remeh sekali ini. Nah, gelar-gelar seperti ini remeh sebenarnya. Nah, ya, tapi kalau seandainya dipikir, boy, penting sekali ini. Ya. Orang yang kalau sudah dicap jelek, setengah mati kehidupan dunia yang dicap pembohong, dicap pezina, dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Ini saja sudah menjadikan seseorang yang tidak mau sebenarnya bikin dosa. Ya. Nah, tapi ini hanya hal remeh dari, ya, dampak buruk dari dosa. Banyak dampak-dampak yang lain ini yang lebih berat. Terhalangi seseorang dari hidayah. Ini yang paling berat sekali ini. Ya, bagaimana mungkin seorang terhalang dari hidayah, padahal orang ini butuh sekali dengan hidayah. Ya, butuh sekali dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhalang darinya melakukan amal-amalan soleh. Yang dimana amalan soleh ini menjadi kunci meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya, ya, mendapatkan rahmat Allah. Yang rahmat Allah ini pintu surga ini. Ya, kunci pintu surga. Nah, maka ini hal-hal yang remeh sebenarnya. Tapi kalau ditelaah baik-baik, hal yang remeh ini saja, ya, kalau dipikir baik-baik, tidak mau dikerjai, ya, kemaksiatan atau hal yang mendampakkan hal tersebut, ya, yang berdampak, ya, hal tersebut tidak mau, ya, padahal hal yang remeh saja, ya. Walakin la mahni'a lima a'ta wala mu'tiya lima mana'a, ya, akan tetapi tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah Subhanahu wa taala halangi, ya. Wala muqarriba lima ba'ada, tidak ada yang bisa mendekatkan sesuatu kalau Allah jauhkan. Wala mub'ida liman qarraba, tidak ada yang bisa menjauhkan kalau Allah mau dekatkan, ya. Maka minta selalu doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, ya. Ya Allah, ya, kalau kau berkehendaki untuk dekatkan sesuatumu itu hidayah, rezeki yang lapang, ya, jabatan yang tinggi. Kalau kau menghendaki, pasti datang itu. Siapa yang bisa halangi Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala halangi, ya, tidak ada yang bisa dekatkan, ya. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya yang memperburuk keadaan, ya, yang mempersulit kehidupan adalah dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa buat, ya, kita ini setengah mati karena dosa kita, ya. Maka minta selalu oleh Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah, ya, agar dimudahkan berbuat ketaatan, dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan, karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, tidak ada yang bisa muliakan, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat sesuai dengan Allah kehendaki. Nah, jamaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk, ya, pada bab selanjutnya, al-maksiyatu tu'atsiru fil akal. Maksiat ini mempengaruhi, ya, otak, mempengaruhi akal. Wa min uqubatiha annaha tu'tsiru bil khassati fi nuqsanil akal. Ya, di antara hukuman, ya, bagi pelaku dosa adalah, ya, dosa ini secara khusus bisa mempengaruhi fungsi akal. Fala tajidu aqilain ahaduhuma muti'un lillahi wal akhiru asin. Ya, maka tidak bisa kita dapati dua orang yang berakal yang mana salah satunya taat kepada Allah sedangkan yang lain bermaksiat.
illa wa aqlul muti'i minhuma awfar wa akmal wa fikruhu asah wa ra'yuhu asad, ya, was-sawabu qarinu. Walihada tajidu khitab al-Quran innama huwa ma'ulil uqul wal albab, ya. Maka tidak mungkin kita dapati ada dua orang yang berakal, ya, yang satunya taat, yang satunya bermaksiat, ya, kecuali, ya, akal orang yang taat ini, ya, kalau dia mengatakan ada orang dua yang berakal, sama-sama berakal, kemudian yang satu taat, satu bermaksiat, ya, pasti orang yang taat ini, ya, akalnya lebih bagus, ya, lebih sempurna akalnya, ya, lebih sehat caranya berpikir, ya, lebih lurus cara dia memandang kehidupan, ya, cara dia memandang kebenaran, ya. Nah, tidak mungkin sama, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan orang yang berakal itu, ya, orang yang taat, ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an, jamaah sekalian, Allah selalu seru di dalam Al-Qur'an ini, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini ditujukan, wahyu ini ditujukan, ya, ajaran syariat ini ditujukan kepada siapa? Ya, ulil uqul wal albab, orang yang punya akal, ya, orang yang bisa berpikir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian orang-orang yang berakal, ya. Yang dia aja bicara orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun, bertakwa kalian orang-orang yang berakal, orang-orang yang bisa berpikir. Supaya apa? Supaya beruntung. Allah juga mengatakan, wama yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada bisa yang ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran dari, ya, Al-Qur'an, ambil pelajaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Orang yang berakal. Wa nadhairu dzalika katsiratun, banyak contoh-contohnya, ya, di dalam Al-Qur'an. Wa kaifa yakunu akilan wafirul aql may ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi, ya, dan bagaimana mungkin bisa dibilang orang ini berakal, ya, katanya akalnya bagus, jenius, ya, bagi seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi zat yang dimana ini dia berada di genggaman zat tersebut, ya. Kita ini para hambanya Allah Subhanahu wa taala berada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah mau apakan, ya. Allah Maha bisa, ya, katanya berakal, katanya jenius, katanya pintar, tapi berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia pikirkah kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa bolak-balikkan, porak-porandakan dia, ya? Orang berakal pasti pikir, oh iya, Allah Subhanahu wa taala ini maha segalanya, masa mami saya durhakai, ya, setengah mati kayak itu di dunia dan di akhirat. Dan pikir itu berarti bukan orang yang berakal kalau tidak berpikir gitu. Nah, wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahidu fayasihi wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu, ya, padahal, ya, dia sudah tahu, ya, bahwa dia, ya, melihatnya, Allah Subhanahu wa taala bisa lihat dia, apa nabi bikin bisa Allah tahu, ya, biar di mana, ya, biar sembunyi di lubang tikus, di lubang semut, Allah bisa tahu apa dia kerja, ya. Allah bisa menyaksikan, ya, fayasihi wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu, namun dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia ini berada selalu di penguasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa sembunyi. Wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhitihi, ya, justru menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikasih kenikmatan, kelapangan rezeki, ya, dia pakai untuk haraman, ya, dikasih kesehatan, digunakan kesehatannya untuk, ya, berbuat kemaksiatan, dikasih jabatan yang tinggi dipakai untuk menzolimi saudaranya. Bagaimana ini? Ini semua mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastad'i kulla waqtin ghadabahu alaihi wa la'natahu lahu wa ib'adahu min qurbihi, ya, memicu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, ya, mendatangkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menjadikan dirinya ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tardahu an babihi, ya, wa i'radahu anhu wa khizlanahu lahu,
wat takhliyatu bainahu wa baina nafsihi wa aduwwihi, ya, yang menjadikan dirinya ini terusir dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala berpaling dari dia, ya, menjadikan Allah menelantarkan dia, ya. Nah, wasuqutahu min ainihi wa hirmanahu min ruhi ridahu wa hubbihi, ya, dan menjadikan dia jatuh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga tidak lagi diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu aqlin liman athara ladzata sa'atin aw yawmin aw dahrin, maka akal macam apa, ya, akal macam apa yang orang miliki, ya, yang lebih memilih kelezatan yang sebentar sekali, ya, sehari, ya, ataupun sebentar sekali, summa tanqadi ka'annaha hulmun lam yakun, yang kemudian kelezatan itu habis, berlalu saja, ya, seolah-olah tidak pernah terjadi. Ala hadzal na'imul muqim wal fawzi al azim, ya, dia korbankan kenikmatan yang abadi, ya, keberuntungan yang sangat besar. Tak apa pakai orang yang seperti ini, ya. Bagaimana dikatakan dia ini orang pintar, ya, kalau dia lebih pilih hal yang, ya, bersifat fana. Nah, pas orang bilang sebentar ji, ya. Nah, padahal ada peribahasanya orang Indonesia yang terkenal, bersulit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Pasti orang itu ingin kemudian hari, ya, biar sebentar ji, ya, biarin bersakit-sakit dulu, biarin menderita sedikit, ya, tapi nanti enak terus nih. Pasti orang pilih begini, daripada enak dulu baru kemudian sengsara abadi, ya. Maka, ya, orang yang berakal mana yang berpikir seperti ini? Pasti bukan orang yang berakal, ya. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah, padahal ketaatan ini jamaah sekalian membuahkan kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat, ya. Tidak dibilang, ya, taat kok sama Allah Subhanahu wa taala, taat ki, ya, as-sempaja ki, as-sedekah ki, ya, megadita, ya, menreki haji umroh, ya, kemudian di akhirat baru enak. Tidak, tidak seperti itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak pernah menjanjikan kenikmatan di akhirat saja, tidak. Di dunia Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, bahkan keberlangsungan hidup yang enak, yang nyaman, ya, di dunia yang fana ini kuncinya ketakwaan. Itu sudah, ya. Walaulal aqlul ladzi taqumu bihi alaihi al-hujjah lakana bi manzilatil mujanin, ya. Seandainya bukan karena adanya, ya, akal yang dimana pertanggungjawaban masih, ya, ditegakkan atas dirinya, ya, niscaya keadaannya sudah seperti dengan kedudukan orang yang gila. Bal qad takunul majaninu ahsan halan minhu wa aslama akibatan fahada min hadzal wajh. Terkadang orang-orang gila ini lebih baik daripada mereka, ya. Kenapa? Ya, karena orang gila ini kan, ya, diangkat syariat dari diri mereka, ya. Lebih selamat ini orang gila daripada mereka. Maka ini penjelasan dari sisi yang ini, ya. Wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqal al-ma'ish falawla ishtiraku fi hadha an-nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsanu aqli asina. Adapun pengaruh maksiat dalam mengurangi fungsi akal, ya, untuk menjalani kehidupan, ya, falawla istiraku fi hadha an-nuqsan, maka seandainya kita tidak sama-sama, ya, bergabung, ya, dalam adanya, ya, kurangnya akal ini, la dhahara limuti'ina nuqsanu aqli asina, niscaya akan kelihatan jelas, ya, untuk orang yang taat, ya, di antara kita, ya, betapa kurangnya akalnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin
al-jaihatu amatun wal jununu fununun. Akan tetapi ya, penyakit kurang akal ini sifatnya merata, ya, dan kegilaan itu bermacam-macam jenisnya. Wa ya ajaban law sahhatil uqul la alima anna tariqa tahsilil ladzati wal farhati was sururi wa tibi wal aishi innama huwa fi ridha aman na'imu kulluhu fi ridahu wal alamu wal adzabu kulluhu fi sakhtihi wa ghadbihi. Ya, dan sungguh mengherankan, ya, seandainya memang itu akalnya sehat, ya, seandainya memang itu akalnya lurus, pasti mereka akan tahu bahwasanya jalan untuk meraih kenikmatan, jalan untuk meraih kebahagiaan, kegembiraan, indahnya kehidupan, ya, jalannya cuma satu, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh kenikmatan ada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Allah ridho, enak hidup, ya. Dan seluruh, ya, kejelekan, ya, semuanya, ya, di situ dapat susah aja, ya. Di sopeng susah tidak? Susah bayar, ya. Sudah kita lakukan berbagai cara, ya, mulai ini apa, pengaliran air dan lain-lainnya, ya, semua, ya, usaha duniawi sudah dikerahkan semua, ya, tapi tidak ada hasilnya. Kenapa tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, coba kita muhasab, ya, apa yang telah kita lakukan, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak turunkan hujan di negeri kita, ya. Nah, ya, kecuali kita tidak berusaha, ya. Ini kita sudah berusaha, ya. Semua usaha duniawi, ya, mengalirkan air, inilah itulah, ya, tapi tidak berdampak signifikan, ya. Hujan tidak kunjung turun, ya. Ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, biar bagaimana pintarnya manusia, ya, bikin ini, bikin itu, bikin bendungan begini, tidak bisa luput dari, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau kalau tidak ada hujan, ya. Makanya jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih jalan keluar beribu-ribu tahun yang lalu. Allah sudah kasih jalan keluarnya. Cuman kita ini manusia kadang ngeyel, ya, kadang lupa diri kita ini, ya. Kenapa susah sekali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluarnya takwa, ya. Nah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kamu bertakwa kepadaku, ya, niscaya aku bisa, ya, kirimkan itu awan-awan yang membawa hujan, ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ribuan tahun, ya, ratusan ribuan tahun yang lalu ini, ya. Jawabannya sudah ada dari dulu, ya. Kenapa tidak, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza fa huwa yatana'amu binasibihi minad dunya a'zama min tana'umil mutrafina fiha. Ya, di samping itu, ya, ia dapat bisa menikmati bagian dari dunianya, ya, dengan cara yang lebih baik daripada menikmati, ya, orang-orang yang hidup mewah di dunia. Wala yasubu tana'umahu bidzalikal khat al-yasir wa yashubu tana'umil mutrafina minal humumi wal ghumumi wal ahzani wal mu'aridah. Ya, kenikmatan yang datang dari bagian dunia yang sedikit ini, ya, tidak dikotori oleh hal-hal yang, ya, kenikmatan orang yang mewah, kecemasan, duka, kesedihan, ya, dan kendala yang lain, ya. Kenapa? Ya, tidak taat saja, ya. Kalau taat ini dapat juga bagian di dunia, yang dimana, ya, mendapati kenikmatan dunia yang tidak dikotori dengan, ya, hal-hal yang membuat kita kesulitan, kecemasan, duka, ya. Bagus motor itu kayak baru enak juga perasaan. Bagus motor tuh kalau kaya ki, ya, sehat ki, ya, buat jiwa ini tenang, bagus motor tuh, ya. Kenapa tidak ambil sekalian saja, ya. Dengan ketaatan kita bisa raih semua itu, ya.
sesuai izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaya, sehat, selalu was-was, selalu sedih, ya, selalu banyak kendala, ya, tidak enak juga, ya. Nah, bal qad hasala ala na'imain, bahkan ia telah mendapatkan dua kenikmatan, ya, nikmat dunia dan nikmat hati. Wa huwa yantadiru na'imaini akharain a'dham minhuma, sedangkan ada kenikmatan yang lain ini menanti yang jauh lebih besar daripada dua nikmat ini, ya. Wa ma yahsul lahu fi khilali dzalika minal alam, ya. Fal amru kama qala ta'ala in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun, ya. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jika kamu ini sakit, ya, menderita sesuatu, ya, fa innahum ya'lamun, ya, maka sesungguhnya mereka juga menderita, ya. Kama ta'lamuna wa tarjuna minallah, ya. Ya, sedangkan kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan, ya. Kita sakit, ya, sakit matoi mereka, tapi kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah, maka tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma'an qasa akli man ba'ad durra bil ba'd wal miskabir raji', ya. Alangkah kurangnya akalnya orang, ya, yang menjual mutiara demi, ya, kotoran unta, dan menjual minyak, ya, parfum apa yang kasturi, misk, ya, dan menjual minyak kasturi demi mendapatkan, ya, kotoran manusia, ya. Maka begini permisalannya, ya, orang yang, ya, menukar kehidupan dunia dengan akhirat sama dengan menukar mutiara yang bagus kinclong untuk mendapatkan kotoran unta. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dunia ini, ya, lebih buruk, ya, lebih hina dari bangkai kambing. Siapa yang mau pungut bangkai kambing? Ya, ada gak mau pungut baru pergi nama masak gulai baru makan? Tidak ada. Ya, dibuang saja. Nah, maka begitu dunia lebih hina. Ya. Wa murafaqatal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya. Kemudian menjual kesempatan untuk bertemu, ya, bersatu dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ya, dari kalangan para nabi, ya, siddiqin, ya, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Bi murafaqatil ladzi ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira, ya. Lebih memilih berteman, berkumpul sama orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, ya, yang disediakan apa? Neraka jahanam, ya. Wa sa'at masira, yang mana neraka jahanam jemaah sekalian adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali, ya. Maka jemaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksiat ini menjadikan, ya, akal manusia ini sempit, ya. Seandainya memang mereka berakal, mereka tidak mungkin menukar kebahagiaan abadi dengan, ya, nikmat yang hanya sebentar sekali, ya. Kemudian tidak mungkin, ya, menukar indahnya akhirat. Ya, begitu juga indahnya dunia dengan ketaatan, ya, menukarnya dengan, ya, kesengsaraan di dunia dan juga siksaan di akhirat, ya. Maka kita katakan mereka tidak berakal, ya. Orang berakal pasti tidak mau, ya, rugi seperti itu. Nah, maka orang-orang yang bertakwa lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang berakal, ya. Kemudian, ya, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Faslun al-ma'asi tujibul qati'ata bainal abdi war rabb. Maksiat ini menjadi penyebab putusnya hubungan antara seorang hamba dan Rabb-nya. Wa min a'dhami 'uqubatiha. Ya, di antara hukuman maksiat yang paling besar
annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa bain rabbih tabaraka wa ta'ala. Maksiat ini menjadikan seseorang itu terputus hubungannya antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza waqa'atil qati'atu in qata'at anhu asbabul khair wattasalat bihi asbabus syarr. Kalau terputus hubungannya hamba sama Tuhannya, terputus hubungannya antara Allah Subhanahu wa taala dan dirinya, terputus juga segala bentuk kebaikan, ya. Sebab-sebab kebaikan ini pasti hilang juga darinya. Maka sebaliknya, kalau terputus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang? Keburukan. Ya. Fa ayyu falahin, ya. Mana untungnya? Ya. Mana keberuntungannya? Ya. Apa untungnya? Ya, terputus hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu rajain, ya. Harapan apa lagi yang dia bisa harapkan? Wa ayyu aishin limanin qata'at anhu asbabul khair. Ya, maka ya, kehidupan macam apa yang tersisa bagi orang yang memutuskan ya hubungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena terputus semua segala kebaikan. Wa quti'a ma bainahu wa baina waliyhi wa maulahu alladzi la ghina anhu tarfat 'ain wa la badala lahu min. Ya, terputus juga hubungannya ya antara dia dengan ya pelindungnya, ya, serta ya tuannya yang dia tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhan ya Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedip ya mata sekalipun, ya, sekejap mata sekalipun, ya, wala badalahu min. Tidak ada yang bisa menggantikan ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wala iwadalahu an, ya. Tidak ada yang bisa ganti rugi untuk dia, ya. Wattasalat bihi asbabus syarr. Sementara ya kejelekan, keburukan ini ya menghampiri dia. Ya, wa wasala ma bainahu wa baina aduwwin lahu. Ya, terjalin hubungan antara dia sama musuh, ya, yang paling memusuhinya, ya. Fatawallahu aduwwuhu wa takhalla anhu waliyuhu. Ya, sehingga ya musuhnya yang pimpin dia, ya, dan ditinggalkan oleh pelindungnya. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wa ittisali min anwa'il alam wa anwa'il adab. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui pastinya betapa banyak rasa sakit, ya, azab yang dia dapatkan dari memutus ya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung hubungan dengan musuh-musuhnya, ya. Qala ba'dus salaf, ya, para ulama, sebagian para ulama mengatakan ra'aitul abda mulqan bainallahi subhanahu wa bainasy syaitan. Ya, aku melihat posisi seorang hamba itu ya dicampakkan di antara Allah Subhanahu wa taala dan di antara setan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau berpaling dari dia, ya, setan yang kuasai. Ya. Wa in tawallahu Allah lam yaqdir alaihi syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa kalau Allah Subhanahu wa taala lindungi dia, maka setan tidak bisa kalahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ya. Ingat ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya suruh ini malaikat sujud. Ya, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Ya, mereka sujud semua, ya, kecuali siapa? Iblis, ya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, ya. Dan iblis ini dari golongan jin. Ya, dia durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal dzalimin badala. Ya. Bisakah ya kamu jadikan ini jin, keturunan-keturunannya, ya, sebagai pemimpin kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan mereka ini musuh kalian, ya. Buruk sekali itu iblis yang kamu jadikan sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ya.
Malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, iblis tidak mau. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya marah, ya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana mungkin ada orang yang menjadikan, ya, iblis ini yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah katakan, ya, musuh bagi kalian, aduwwum mubin, ya, musuh yang jelas, yang nyata bagi kalian, tapi kalian jadikan pemimpin, ya, jadikan tempat untuk berlindung, ya, pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin, ya? Yaqulu subhanahu li ibadihi ana akramtu abakum wa rafa'tu qadrahu wa faddaltuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para hambanya, ya, aku telah muliakan bapak kalian, ya Adam, ya, aku tinggikan derajatnya, ya, dan lebihkan, ya, dari makhluk yang lain. Fa amartu malaikati kulluhum ayyasjudulah takriman lahu wa tasrifan. Ya, aku perintahkan ini malaikat untuk sujud, ya, sebagai bentuk apa? Penghormatan dan pemuliaan untuk Nabi Adam. Ya. Fa ta'uni wa aba aduwi wa aduhu fa asa amri wa kharaja an ta'ati. Ya, semuanya taat sama perintahnya Allah. Sedangkan musuhku, ya, wa aba aduwi wa aduwahu. Sedangkan musuhku dan musuhnya enggan, ya. Musuhku dan musuhnya, ya, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan iblis itu musuhnya Allah, ya. Kemudian musuhnya Nabi Adam, ya, musuhnya, ya, bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya. Mau kita kerja sama-sama, ya, makhluk yang mengeluarkan, ya, bapak kita dari surga, ya, tidak dendamkah sama, ya, sama makhluk tersebut, ya, malah dijadikan teman pelindung, ya. Fa'as wa amri, durhaka sama perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa kharaja an ta'ati, dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Fa kaifa yahsunu bikum ba'da hadza an tattakhiduhu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni fatuti'unahu fi ma'siyati, ya. Bagaimana mungkin pantas dia, ya, setelah peristiwa yang ini Allah Subhanahu wa taala usir ini iblis dari surga, ya, Allah laknat ini iblis, ya, kemudian kamu justru menjadikan iblis ini dan juga keturunannya sebagai pelindung-pelindung, ya, tempat, ya, berlindung selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalian taati ini iblis, taati, ya, perintahnya untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin, ya? Wa tuwalunahu fi khilafi mardati wa hum a'da'u lakum, ya. Dan kalian berpihak kepada iblis, ya, untuk menyelisihi, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal mereka adalah musuh yang paling memusuhi kalian, ya. Iblis ini musuh kita ini, ya. Dendam kusumat sekali sama kita ini iblis ini. Gara-gara, ya, tidak mau sujud sama Nabi Adam, ya, dia dikeluarkan, padahal salahnya sendiri, ya. Play victim ini iblis ini, ya, dia yang salah, dia juga yang dendam sama Nabi Adam. Nah, musuh itu jin. Kenapa musuh tadi jadikan penolong, ya? Aneh sekali, ya. Fa innal mahabbata wa ta'ata la tatimu illa bi mu'adati a'da'il muta' wa muwalati awliyaihi, ya. Karena rasa cinta, ketaatan itu tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memusuhi musuh-musuh yang kita taati, ya. Tidak sempurna itu ketaatan kalau, ya, Allah Subhanahu wa taala musuhi syaitan kemudian kita tidak musuhi syaitan, ya. Katanya, ya, pemilih 04, ya, lebih condong ke 04, ya, tapi tetap bergabung sama 03, 02, 01, ya, maka tidak, ya, sempurna ini, ya, ketaatannya kepada 04 contoh, ya. Maka begitu juga, ya, tatkala orang mengatakan saya ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ini taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tapi musuhnya Allah dan Rasulnya ini masih dia jadikan teman, jadikan pelindung, ya, maka tidak sempurna, ya, rasa cintanya, ketaatannya kepada yang dia taati. Nah, wa amma antuwali a'da al-malik thumma tadda'i annaka mawalin lahu fahadha muhal, ya. Adapun kau langsung setia, ya, justru setia sama musuh-musuh raja, ya, lalu kamu mengklaim, ya, bahwasanya, oh, saya ini orang yang setia, ya, saya ini, ya, rakyat yang setia sama Anda wahai raja, maka ini mustahil. Wa hadza law lam yakun aduwwal maliki aduwwal lakum, ya. Dan ini juga berlaku seandainya musuh raja itu yang merupakan musuh bagi kalian sendiri. Ya, masalahnya, ya, musuhnya orang yang kita taati musuh tak juga. Ya, ini yang mengherankan sekali. Ya, kalau musuhnya yang, ya, seandainya musuhnya raja, ya, raja sama raja, ya, yang kita taati raja yang ini, ya, raja yang ini musuhnya saja ini raja, ya, sudah salah memang kalau kita menaati raja ini bertaat sama ini, salah tong. Ya, apalagi kalau sudah musuhnya raja yang ini, musuh tak juga, apa dibikin pergi ke raja yang lain? Ya. Sedangkan syaitan ini musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta segala, ya, alam semesta alam, ya, yang atur kehidupan kita, ya, memusuhi iblis. Kita juga, ya, musuhnya iblis. Bagaimana mungkin kita musuhnya iblis, kemudian iblis juga musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pergi dekat-dekat, mendekatkan diri, cari keridhaannya, ya, bahkan menjadikan jin ini, ya, wasilah untuk mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ya. Maka ini mustahil sekali yang dinamakan ketaatan, ya. Fatabayyana anna adawatahu li rabbih wa adawatahu lana kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adatihi. Maka sudah jelas, ya, bahwa permusuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian permusuhannya juga iblis ini sama kita, ya, kedua sebab ini sudah menjadikan bukti kalau kita memang harus musuhi. Fama hadhil muwala, lalu kenapa kita mau setia jalin hubungan sama iblis? Wa ma hadzal istibdal, ya, ya, mau tukar apa, pertukaran macam apa ini? Jadi salil zalimina badala, maka, ya, jelek sekali, ya, yang orang menjadikan iblis itu pengganti, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yushbihu ay yakuna tahta hadzal khitab naw min itabil latif ajibun. Dan tampaknya di balik, ya, seruan ini jamaah sekalian terkandung sebuah, ya, teguran halus yang sangat bagus, yang sangat mengagumkan. Apa itu? Anni adaitu iblisa id lam yasjudu li abikum li ajlikum fakanat mu'adatuhu li ajlikum thumma kana akibatu hadhihi al mu'adati an aqattumul masalah, ya, yaitu seolah Allah Subhanahu Wa Taala mau bilang sama kita, aku ini memusuhi iblis ketika dia tidak mau sujud sama bapak kalian, yaitu Nabi Adam. Demi apa? Demi membela kalian, ya, sehingga ini permusuhannya Allah Subhanahu Wa Taala dengan iblis itu untuk kalian, ya, kumusuhi iblis, ya, untuk kalian, ya. Summa kana akibatu hadhihi mu'adah an aqattumul masalah. Namun kemudian, ya, ya, hasil dari permusuhan ini, ya, kalian justru mengadakan perjanjian perdamaian, ya, pertemanan dengan iblis, ya. Allah seakan-akan mengatakan, kumusuhi ini iblis, kenapa? Karena tidak mau sujud sama Adam, ya. Ini demi kalian juga, untuk membela kalian, ya, sehingga, ya, aku musuhi iblis ini untuk apa? Untuk kalian, demi kalian. Kenapa belakangan, ya, kalian malah berteman, ya, buat perjanjian damai terhadap iblis, ya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah bela, ya, musuhi iblis karena enggan untuk bersujud oleh Nabi Adam, ya, akan tetapi kita malah berteman sama
yang Allah Subhanahu wa taala sudah musuhi demi kita. Nah, jemaah sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pada bab al-ma'asi tamhaqul barakah. Kemaksiatan ini ya menghilangkan keberkahan. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sekian yang bisa Anda sampaikan jamaah sekalian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, maka itu dari diri Anda sendiri. Nah, dan apabila ada salah kata atau retorika yang menyinggung hati, maka Anda minta maaf dan minta keridhaan antum sekalian. Tapi kalau ada ilmu, faedah, nasihat yang bisa antum dapatkan, maka semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita condong untuk selalu berbuat ketaatan dan menjaga hati-hati kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan kegiatan rutinitas kita ini sebagai ladang pahala bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibahnya, nah segera ya menurunkan hujan nah untuk para hambanya. Nah, kita tutup majelis kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.